Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki, panjang umur. Kita lanjutkan untuk praktikum berikutnya, praktikum yang keempat. Kita melanjutkan praktikum yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kita masih pakai file sales ya. Kita masih pakai file sales. Di sini ada master data yang sudah kita gunakan. Kemudian minggu lalu sudah saya buat data ya. Jadi kalau saya klik data, nanti dia akan menyorot ya, atau menyeleksi dari ring dari sel yang sudah kita tentukan. Nah, minggu lalu juga sebelumnya juga sudah kita buat untuk sales trend ya, untuk sales trendnya dari Januari 2017 sampai November 2018 kita sudah berhasil membuat chartnya ya, atau membuat grafiknya. Nah, ini fungsinya dari 1000 data ini kemudian kita bisa olah menjadi laporan yang simple, sehingga nanti pengambil keputusan lebih mudah dalam melihat laporannya. Nah, sebelumnya juga kita sudah buat untuk sales per region. Ini harusnya tampil map ya, tapi karena Excel saya nggak ada mapnya, jadi ya kita lewati saja. Nah, nanti kalau sudah ada mapnya, nanti akan dibahas ya. Oke. Berikutnya kita akan buat pivot table lagi, yaitu dengan nama sales per pekerja ya. Kita ini per region, kita tambahkan lagi, double klik, kasih nama sales per setelah region ya. Oke, ini namanya adalah sales per pekerja ya. Pekerja. Ya. Nah, ini juga sama, kita pakai pivot table. Klik menu insert, kemudian pilih pivot table ya. Ringnya data ya, karena kita sudah membuatnya. Data, kemudian sama existing worksheet. Kemudian klik tombol OK. Nah, jadi yang kita butuhkan apa untuk yang pekerja ini? Yang kita butuhkan yang pertama adalah pekerja. Pekerja ini akan saya drag ke kolom. Nah, akan tampil nama pekerjanya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu tahun. Tahun akan saya drag ke row. Nah, akan menampilkan tahun 2017-2018. Kemudian berikutnya saya akan tambahkan quantity. Quantity ini di value. Nah, nanti akan menampilkan data seperti ini hasilnya ya. Menampilkan data seperti ini. Oke, berikutnya kita akan coba buat grafiknya. Kita akan coba buat grafik. Kita pilih seperti yang lalu ya, kita pilih pivot chart, kemudian kita pilih yang cluster kolom ya, di kolom, kemudian pilih cluster kolom. Nah, kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Oke, sales per pekerja sudah. Kemudian kita akan buat sales per produk. Kita buat baru lagi. Saya kasih nama, double klik di sini. Sales per produk. Langkahnya sama, kita buat pivot ya. Insert, pivot tabel, data. Nggak perlu ngeblok lagi ya. Kemudian klik tombol OK. Nah, oke, ini sudah berhasil untuk sales. Yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan hanya produk saja. Jadi di sini produk saya geser ke row. Kemudian berikutnya saya tambahkan
quantity ya, di value. Nah, nanti hasilnya seperti itu. Kemudian kita pilih untuk grafiknya, pivot chart ya, kita pilih yang pie ya. Kemudian saya pilih yang ini, donut ya, modelnya seperti ini nanti. Oke, kemudian klik tombol oke. Nah, ini hasilnya ya, hasilnya saya taruh di sini. Oke. Berikutnya saya akan buat sales per customer ya, buat yang berikutnya, karena ini nanti bahan ini akan kita buat untuk dashboardnya. Kita buat lagi namanya, double klik sales per customer ya, sales per customer. Langkahnya sama, kita aktif di A1, insert pivot table, data, oke ya. Yang dibutuhkan apa untuk customer? Yang dibutuhkan hanya customer saja. Customer masuk ke row sama jumlah ya, quantity-nya. Oke, masuk. Nah, kita buat grafiknya ya. Kita buat grafik pivot chart. Ini saya pilih model bar ya. Saya pilih model bar, kemudian pilih clustered bar ya. Tombol oke. Nah, kita sudah berhasil membuat apa? Masing-masing membuat grafik. Jadi nanti ada sales per region. Ya, sales trend dulu, sales per region, sales per pekerja. Ya, ini biar lebih muat ya. Oh, bukan ini ya. Sales per pekerja. Oke, ini saya geser ya. Dari atas. Sales per pekerja, sales sama sales produk sama sales per customer. Nah, sekarang kita akan membuat sheet baru ya dengan nama dashboard. Ya. Kita buat sheet baru, saya klik tombol plus, saya kasih nama dashboard. Dashboard. Ya. Nah, supaya lebih mudah, ini saya hilangkan grid line-nya. Grid line-nya kita hilangkan dengan cara klik tombol view, kemudian grid line-nya dari centang ini saya hilangkan. Nah, ini saya akan buat tampilan dashboard-nya. Yang pertama, saya pakai insert, kemudian ini apa ini? Shape ya. Kemudian saya pilih ini namanya rounded rectangle. Ya, jadi nanti saya mulai dari sini sampai, nah kira-kira seperti ini. Oke. Ya. Kemudian ini juga bisa diatur ya. Ini misalkan warnanya, nah seperti ini bisa. Kemudian pengaturan warnanya, saya bisa klik kanan di apa? Bentuk rectangle-nya, kemudian pilih format shape. Ya, format shape, kemudian saya pilih fill. Ya, saya pilih menu fill, pilih solid fill. Kemudian color-nya saya buat warna hitam, black. Nah, transparansinya saya ubah menjadi 20%. Nah, ini bentuknya seperti ini. Oke, nah kita sudah berhasil ya untuk membuat nah, kita tampilkan di atas. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah bentuknya. Ya, saya perkecil. Nah, berikutnya saya buat lagi kira-kira untuk yang ini ya. Dashboard ya. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Saya buat 4 di bawahnya. Oke, saya copy aja. Ctrl D. Kita copy. Ini saya perkecil. Kira-kira dibagi 4 ya. Mungkin sekian ya. Nah, kita coba ya. Ctrl D.
Oke, kita atur dulu. Ctrl D, D. Nah, terlalu besar ya. Oke, tidak masalah. Oke, ini berarti yang tambahkan besar. Ya. Sehingga menjadi muat. Nah, ini bentuknya. Berikutnya akan kita copy ya, hasil dari sales trend ini. Klik, saya klik apa? Grafiknya, saya copy, Ctrl C, atau klik kanan bisa ya, klik kanan, pilih copy, kemudian masuk ke dashboard. Kita masuk ke dashboard, mana dashboard? Nah, ini kita pastekan di sini, Ctrl V. Nah, sudah. Kemudian kita atur ukurannya ini yang paling besar ya. Nah, seperti ini. Nah, supaya ini nggak tampil putihnya, ya kita pilih di sini no fill, ya. Di sini no fill. Ya. Ini atas kalau nggak diperlukan ya dihapus saja totalnya. Delete. Nah, sehingga tampilan catnya lebih luas. Kalau kurang kita tinggal bisa geser ini. Nah, oke, nanti bentuknya seperti ini. Oke, ya. Kemudian kita buat lagi yang kedua. Kita buat lagi mana tadi? Region nggak ada ya. Harusnya tampilannya peta ya. Tapi karena nggak support peta, kita tampil ke pekerja. Kita copy, Ctrl C. Kemudian di dashboard tekan Ctrl V. Sini. Sando ya. Nah, kita klik dulu ya. Oke, klik di luar dulu ya. Klik di luar dulu. Tekan Ctrl V. Nah, ini kita buat perkecil ini. Nah, ini saya perkecil supaya dia bisa masuk ke dalam dashboard yang sudah kita sediakan. Oke, kita hilangkan no fill. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Kemudian sudah pekerja sudah. Sekarang produk ya. Klik Ctrl C. Kemudian kita masuk ke dashboard lagi. Ya, di sini tekan Ctrl V. Nah, ini dashboardnya. Kita hapus totalnya aja. Biar lebih luas ya. Biar lebih luas. Ini kita dekatkan aja ya. Nah, ini kita dekatkan biar lebih lebih enak ya. Nah, seperti ini. Oke, kita atur ya. Kita atur ukurannya bisa pas ya. Nah. Oke, kemudian kita tampilkan ini no fill. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Kalau kurang tinggal kita atur aja. Nah, seperti ini. Oke, sudah, produk sudah. Kemudian per customer ya. Per customer ini yang kita tampilkan. Ctrl C di dashboard. Mungkin kita butuhnya 3 aja ya. Ctrl V. Totalnya juga sama, kita hapus. Oke, kita perkecil. Ini sampai sini aja ya.
Oke, kita atur dulu. Nah, ini supaya lebih mudah ya. Nah, ini kita geser ke bawah. Kita pilih no field. Nah, ini adalah tampilannya. Yang satu kalau nggak perlu ya kita hapus saja ya. Oke, ini berarti oke, 3 aja ya. Tampilan dashboardnya 3. Oke. Ini kita perkecil. Ini juga kita perkecil lagi. Oke. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan untuk dashboardnya. Ini adalah tampilan untuk dashboardnya. Nah, kemudian berikutnya kita akan menampilkan ya, kita akan tampilkan di sini ya mungkin ya. Di sini saya bisa klik menu insert, kemudian saya pilih slasher ya. Slasher. Oh, belum ya. Bentar. Ini yang pertama, ini saya pilih yang pertama. Nanti kita akan menampilkan tahun ya. Kita akan menampilkan tahun. Kita pilih analis juga sama ya, insert. Nah, ini dari sini. Ini yang kita tampilkan apa? Yang kita tampilkan adalah misalnya bulan ya. Bulan. Oke, klik oke. Nah, ini. Jadi nanti kalau kita mau lihat Januari tinggal klik. Nah, itu Januari. Ini Februari, Maret ya. Tuh. Oke, saya ulangi ya. Misalnya ini yang pertama, analyze, kemudian klik insert. Apa misalkan tahun, bulan, sama misalnya region ya, region penting ya, region. Oke, ini klik oke. Ya. Jadi 3 ini, yang bagian atas ini saya taruh di sini. Ini punyanya bagian atas. Jadi ketika saya klik tahun 2017, nah ini berubah menjadi 2017. 2018, ini berubah 2018. Saya tinggal klik clear filter. Filipina berapa? Nah, ini Filipina tahun 2017, ini tahun 2018. Indonesia berapa? Nah, ini Indonesia 2017, 2018. Lebih keren ya tampilannya ya. Nah, ini Kamboja. Oh, Kamboja ternyata ada penurunan ya di bulan November. Malaysia. Oh, Malaysia ternyata di bulan November dan Desember ada kenaikan. Myanmar. Jadi Kamboja ternyata tutup ya, November ini terakhir. Malaysia malah ini tinggi ya. Myanmar ya tidak terlalu tinggi ya. Thailand kecil. Vietnam sama. Oh, Indonesia menaik ternyata. Oke, kemudian ini misalkan yang kedua, ini kita tambahkan lagi. Ini tambahkan sama ya, analyze, insert, saya tambahkan misalkan ini dari data apa ini? Dari pekerja ya. Pekerja, berarti yang kita butuhkan adalah pekerja. Kemudian tahun ya, tahun. Kita lihat pekerjanya. Nah, ini pekerja. Oke, saya taruh di bawah misalnya. Nah, kalau kita lihat performa Ali. Nah, ini Ali 2017 sekian. Oh, dia peningkatan. Yang kedua Cahya. Oh, Cahya peningkatan. Nah, ini peningkatan. Ini bisa kita lihat ya. Ini kalau tahun 2018 saja bisa. Ini kita clear. Ya, ini juga sama. Nah, oke, kemudian misalnya satu lagi ya, sebelum saya akhiri. Satu lagi, kemudian tentang apa ini? Setelah sales, ini produk ya. Kita lihat produknya. Ini item 1 sampai item 5. Item 1 kita tambahkan lagi. Kita klik dulu, kemudian kita klik ya, pilih
analyze, insert. Yang saya butuhkan adalah apa ini? Produk. Nah, oke. Produk sama tahun misalnya. Oke. Ya. Ini produk. Saya taruh sini ya. Ini punyanya yang gambar donat. Item 1. Nah, itu item 1, item 2, item 3 tahun 2018. Ya, atau kita clear. Ya. Oke, nah itu tampilannya. Nah, ini mungkin lebih enak ya, lebih enak dari pengambil keputusan sehingga memudahkan ya, sangat-sangat memudahkan untuk menampilkan data dalam jumlah banyak. Kalau ini kebetulan contohnya datanya 1000 ya. Nah, ini 1000 dari 2 tahun. Nah, gimana kalau datanya sampai ratusan ribu atau mungkin miliaran data atau triliunan data lah, nanti kita butuh mengolah menggunakan pivot tabel ya. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan pada hari ini. Sama ya, tugasnya saudara tetap praktikum mandiri ya, menampilkan dari apa yang sudah saya jelaskan. Oke, seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya, atau mungkin bisa ke WA group ya. Baik, saya kira cukup. Tetap di rumah, nggak usah kemana-mana dulu karena memang kondisinya masih seperti ini. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi ini ya bisa berakhir, kita semua diberikan kesehatan, keselamatan ya. Oke, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.